Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kita akan bahas Rasmul Quran kontemporer sebagai kelanjutan dari video sebelumnya Rasmul Quran klasik. Kalau kita memegang mushaf Al-Quran, maka kita bisa menemukan beberapa kata di Al-Quran memiliki penulisan yang berbeda. Membacanya sama, tapi penulisannya itu berbeda. Misal di Quran surah Az-Zuriyat ayat 47 dengan Quran surah Shad ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banainaha biaidi wa inna lamusiun. Biaidi wa inna lamusiun. Was-sama sebentar, kita buka mushafnya langsung ya. Quran surah Az-Zuriyat surah ke-51 ayat ke-47. Was-samaa'a banainaha biaidi wa inna lamusiun. Biaidi wa inna lamusiun. Itu ya. Perhatikan tulisan warna kuning. Biaidi wa inna lamusiun. Baiknya saudara-saudara pemirsa sekalian melihat langsung mushafnya. Kemudian kita bandingkan lafaz al-aid dengan Quran surah Shad ayat 17. Quran surah Shad ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud zal aid innahu awwab. Jadi BID yang satu tulisannya seakan-akan ada dua ya di situ, ada dua ya memang ya. BID ada dua ya di situ. Kemudian yang satunya hanya satu. Itu. Jadi pemirsa sekalian bisa melihat mushaf ya ayat-ayat yang lain mungkin bisa menemukan juga. Kemudian juga di Quran surah Al-Hajj ayat 51 dengan Quran surah Saba ayat 5. Walladzina sa'au fi ayatina ya, sa'au. Kata-kata sa'au ya yang di warna kuning. Yang satu ada alif, yang satu tidak. Dan lain-lain masih banyak. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Jadi itulah pembahasan Rasmul Quran itu di situ. Terletak pada ragam bentuk tulisan beberapa kata dalam Al-Quran yang ditulis oleh para penulis wahyu dan disetujui oleh Nabi SAW. Jadi ingat ketika Jam'ul Quran kemarin kita membahas tulisan ya. Kita batuhu fis sutur, tulisan. Jadi tulisan Al-Quran sampai sekarang kemudian seperti itu tidak berubah dari sejak zaman Rasulullah SAW. Kalau kemudian berubah menjadi kaligrafi dan lain sebagainya, yang seperti nanti kita jelaskan, itu uslub saja, bukan bentuknya, bukan tulisan bakunya. Karena Rasmul Quran itu tauqifi. Mengapa? Ada dua alasan. Pertama, para penulis wahyu telah menulis Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW langsung dengan bentuk tersebut dan Nabi menyetujuinya. Kemudian yang kedua, ijma sahabat baik di masa Abu Bakar maupun di masa Utsman ya ketika Jam'ul Quran itu sama sekali tidak melakukan perubahan bentuk tulisan. Bentuk bakunya itu tidak berubah. Dari kata-kata Al-Quran yang ada, yang mereka contoh ketika Rasulullah SAW di hadapan Rasulullah SAW ditulis mushaf itu, tulisan-tulisan itu, serta ketika mushaf disatukan di Hafs, di rumahnya Hafsah itu. Mereka konsisten dengan bentuk tulisan yang ada pada masa Nabi. Itu jelas sekali. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Adanya perbedaan dalam penulisan kata-kata yang sama di berbagai surat, namun tidak ada perubahan makna dan lafaz.
Jadi makna dan lafadznya sama. Merupakan bukti bahwa hal ini adalah sesuatu yang sifatnya simai. Jadi taken off grade, terima jadi begitu. Bukan ranah ijtihad dan pemahaman, bukan ya. Dan segala sesuatu yang simai adalah tauqifi. Ini merupakan takrir Rasulullah SAW dan ijma' sahabat. Ya, Rasulullah mendiamkan artinya setuju dan ini merupakan ijma' sahabat, para sahabat juga menyetujuinya. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kemudian ada penyempurnaan dan perbaikan mushaf salinan Utsman ya. Munculnya tulisan bermacam-macam tulisan begini. Coba kalau kita buka mushaf ya, di situ ada surah At-Taubah. Ya ayat 3 khususnya, tolong diperhatikan. Ini membacanya bagaimana? Ingat di awal-awal Al-Quran tidak ditulis menggunakan titik dan harokat. Ya, tidak menggunakan titik dan harokat. Kemudian dalam perkembangannya begini, ada titik dan harokatnya. Ya, harokatnya belum, masih titik dulu, sudah titik. Titik 1, titik 2, titik 3. Ternyata kalau kita baca sekarang hasilnya seperti ini. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Wa rasuluh ya. Perhatikan yang ini. Wa rasuluh. Yang ini. Ini kalau menurut ahli nahwu biasanya minal musyrikina wa rasulih, seakan-akan begitu. Karena ada minal musyrikinnya. Tapi karena ini tauqifi wa rasuluh, yang betul memang wa rasuluh. Maknanya juga begitu. Makna dan lafadznya tidak berubah. Dari Rasulullah juga begitu. Itu seakan-akan hampir-hampir menjebak kita kalau kita tidak tahu ilmunya. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab, ya kita lanjutkan. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya, artinya begitu dan tidak berubah. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Salinan mushaf Utsman tidak bersyakal dan tidak bertitik. Setelah mushaf Utsman disebarkan di berbagai wilayah, mengundang kemungkinan terjadinya ragam bacaan yang disesuaikan dengan tabiat dan adat istiadat masing-masing, ya masing-masing daerah tersebut. Ya. Selama 40 tahun pertama sejak pemerintahan Utsman sampai dengan Khalifah Abdul Malik, kaum muslimin membaca Al-Quran yang tidak bersakal dan bertitik tersebut. Ya, selama 40 tahun. Keniscayaan interaksi dengan bahasa lokal daerah ya, daerah baru dari wilayah kekhilafan yang ditaklukkan ya, menjadikan beberapa ulama khawatir terjadi perubahan pada nas-nas Al-Quran. Atas dasar itulah kemudian dipasangkan syakal atau harokat dan titik pada huruf-huruf mushaf ya, baik 1 titik, 2 titik, 3 titik di atas huruf maupun di bawah huruf. Tokoh yang masyhur diantaranya adalah Yahya bin Ya'mar, Ubaidillah bin Ziyad, Hajjaj bin Yusuf, Abdul Aswad Ad-Du'ali dan lain-lain. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut. Ba, ta, sa, jim, ha, ba, ta, sa, jim, kho, la, za, sha, do, ro, ro, fa, o. Ini titik-titik yang dipasangkan di mana sebelumnya tidak ada. Ya, termasuk harokat san, sa, si, su, sun. Ya. Sampai kemudian berkembang menjadi ilmu khot. Ya, ilmu mengenai seni menulis Al-Quran. Ya, seni menulis tulisan ayat-ayat Al-Quran. Kalau di Indonesia terkenal dengan istilah kaligrafi. Misalnya ini. Contoh-contoh khot ya, contoh-contoh kaligrafi. Tapi bentuknya, makna dan lafadznya nggak berubah. Ya, yang ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga Bismillahirrahmanirrahim. Semua ini Bismillahirrahmanirrahim ya, sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kitab sucinya tersebar luas ke pelosok dunia. Ketika mushaf masih ditulis tangan, penyalinannya banyak mengalami perbaikan, baik dari bentuk maupun keindahannya.
Menurut Blackhair, pencetakan mushaf pertama kali itu di Bunduqiyah, Fenisia, Italia, kurang lebih tahun 1530 Masehi, ketika ditemukan mesin cetak, ya. Kemudian di Hamburg tahun 1694 Masehi, dan di Padova tahun 1698. Bahkan perkembangannya sekarang cetakan mushaf itu seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang ada pada setiap zamannya masing-masing. Di era sekarang ini, era internet ya, banyak sekali aplikasi Al-Quran yang bisa diinstalkan ke HP kita masing-masing. Misalnya ini, ya, buka Play Store Al-Quran gitu, ketemu sekali program Al-Quran banyak sekali, ya aplikasi-aplikasi Al-Quran. Tapi juga mengandung beberapa, harus hati-hati, ada beberapa contoh kesalahan dalam cetak ya. Ini misalnya kalau kita perhatikan, ya ada yang ini summa, harusnya sa bukan sya ya. Summa bukan summa. Ini juga, ini ada kesalahan juga di sini. Ini terus cetakannya yang kemudian terlalu transparan. Kalau yang ini terlalu transparan. Terus ini juga wal mu'minat, harusnya satu kata ini tidak boleh dipotong ya. Terus ini ada biafwahim ini antara hamil ini ya. Ini juga. Jadi harus hati-hati. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Kalau kita membuka mushaf langsung, maka kita bisa mempelajarinya secara langsung. Wallahu a'lam bishawab ya, semoga kita bisa disiplin di dalam belajar Al-Qur'an ini karena kita yakin bahwa Al-Qur'an ini adalah wahyu kalamullah, kitabullah azza wa jalla. Al-afu minkum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.